Buka surat Al-Jin juz 29. Orang-orang Amerika berteman dengan setan agar mempertahankan popularitas 7 artis yang menyembah setan. Tulis di www.youtube.com, akan mendapatkan informasi artis-artis yang menjual jiwanya kepada setan karena ingin popularitas, ingin harta dan kekayaan. Maka hilanglah diri, hilanglah jiwa. Sebagiannya takut, berhenti. Mereka tidak Islam, mereka tidak mengenal Tuhan. Bagi mereka hidup ini hanya sekali. Untuk apa disia-siakan? Hiduplah menjadi kaya, hiduplah menjadi terkenal, tapi sudah menjual setan. Muhammad Isa Daud, seorang wartawan berkebangsaan Mesir, menulis buku Al-Hiwar Ma'a Jinnil Muslim, dialog dengan setan, dialog dengan jin. Dan jin berkata, ini bukti-bukti otentik tanda tangan MOU, Memorandum of Understanding, antara David Copperfield dengan setan. Kau beri aku rezeki, kau beri aku kuasa, kau buat aku kuat, kau buat aku perkasa, nanti aku akan berikan segalanya, dan berakhir dengan mati yang mengenaskan. Maka kita selalu berdoa kepada Allah, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Kenapa selalu meminta husnul khatimah? Karena tidak ada gunanya salat, tidak ada gunanya puasa, tidak ada gunanya zakat, tidak ada gunanya pahala ketika mati dalam keadaan su'ul khatimah. Salah satu penyebab su'ul khatimah adalah akidah yang rusak. Allah tidak ingin diduakan. Jangan duakan Allah dengan anak, jangan duakan Allah dengan istri dan suami, jangan duakan Allah dengan yang lain. La ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada tempat meminta kecuali hanya Allah. Apa makna la ilaha illallah? La mahbuba bihaqqin illallah. Tidak ada yang paling dicinta kecuali Allah. Kalau cinta kepada anak, didik dia menjadi penghafal Quran. Cinta kepada istri, ajak dia pengajian, wirid yasin, tabligh akbar, solat tahajud berjamaah. Cinta kepada kekuasaan, pakailah kekuasaan yang 1 periode, 2 periode untuk menolong agama Allah. Cinta dengan harta, pergi pagi pulang petang, pakailah hasil harta menyekolahkan anak yatim, membangun panti jompo, membangun masjid. Bukan berarti kita tidak cinta kepada harta, tapi caranya mendekatkan diri kepada Allah. Makanya ketika sholat kita katakan, usolli fardal maghribi 3 raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Sebelum berpuasa kita katakan tidak ada yang lain. Nawaitu shawma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Haji ke Baitullah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Bagaimana dengan orang yang mempersekutukan Allah, menduakan Allah, membagi-bagi cinta kepada selain Allah? Allah mengancam, la in asyrakta, kalau kau persekutukan aku dengan yang lain, kalau kau duakan aku dengan yang lain, la yahbatanna amaluka, semua amalmu gugur, tak bernilai, tak bermakna. Bagaimana caranya? Tidak ada cara lain selain taubat nasuha. Putuskan kontak dengan selain Allah. Itulah makna salat. Di awal ibadah salat kita berjanji, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, tidak bagi kepada yang lain. Apakah orang-orang kafir Quraisy itu tidak tahu tentang Allah? Tahu. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, hai Abu Jahal, hai Abu Lahab, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunna Allah. Mereka menjawab Allah. Abu Jahal tahu tentang Allah, Abu Lahab tahu tentang Allah. Wala in sa'altahum man anzala minas sama'i ma'a,
Kalau kau tanya kepada Abu Jahal, hai Abu Jahal, hai Abu Lahab, siapa yang menurunkan air hujan? La yaqulun Allah. Mereka menjawab, yang menurunkan hujan Allah. Wala in sa'altahum man khalaqahu. Kalau kalian tanya, hai Abu Jahal, hai Abu Lahab, siapa yang menciptakan kalian? La yaqulun Allah. Mereka menjawab Allah. Orang yang syirik bukan tidak tahu Allah. Orang yang mempersekutukan Allah bukan tidak tahu Allah. Mereka tahu Allah, mereka menyembah Allah, mereka sholat juga, puasa juga. Tapi di samping meminta kepada Allah, meminta kepada Lata, meminta kepada Uzza, meminta kepada Manat, meminta kepada Hubal, meminta kepada Naham, meminta kepada hantu, meminta kepada jin, meminta kepada setan. Jangan katakan orang yang bertauhid, orang yang tidak syirik, non muslim. Bukan. Orang Islam salat, puasa sunat, tapi menduakan Allah ketika kapan? Ketika hati berbagi kepada selain Allah. Oleh sebab itu jaga tauhid. Sehari semalam berapa kali kita mendengar azan? Asyhadu an la ilaha illallah. Saat itu kita sedang diajak la ilaha illallah. Dalam salat, at-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Ketika kita berkata la ilaha, putus, tiada ada yang lain selain daripada Allah. Ketika kita sudah berkata la ilaha, maka kalau masih menggantungkan kepada yang lain, rusaklah tauhid. Apa ancaman Allah bagi orang yang rusak tauhidnya? La in asyrakta, kalau kau persekutukan aku, kau duakan aku dengan yang lain, kau berharap kepada yang lain, la yahbatanna amaluka, segala amalmu sia-sia, tak bermakna, neraka jahanam tempatmu. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Dosa zina, dosa minum khamar, dosa berjudi, insya Allah diampunkan Allah. Tapi ada orang yang tersesat di jalan yang lurus. Ini yang paling mengerikan, saudaraku. Ada pezina, tapi dia tahu itu salah, dia akan bertobat. Ada pecandu narkoba, dia tahu itu salah, dia akan tobat. Yang paling mengerikan, orang yang sholat, orang yang berpuasa, orang yang berzikir, tapi ternyata hatinya berbagi kepada yang lain, dan dia menyangka tidak berbuat dosa, padahal sedang dalam keadaan syirik. Nauzubillah. Bersihkan tauhid, ucapkan la ilaha illallah, perbaiki, perbaharui syahadat, salat sunat taubat, putuskan hubungan dengan setan, putuskan hubungan dengan jin, putuskan hubungan dengan penjaga pokok kayu, putuskan hubungan dengan benda-benda. Mari bersihkan tauhid kepada Allah. La in asyrakta, kalau kau syirik, kau persekutukan Allah, la yahbatanna amaluka, segala amalmu akan hilang sia-sia, tak bermakna.